Kecepatan kera iblis kekacauan Huang sangat cepat. Dia melesat keluar dengan suara sou-sou. Langkah-langkah batu itu, tangga kenaikan surga dengan cepat menghilang di belakangnya. Dia mengejar utusan domain abadi, dia sudah gila. Di altar burung pipit tembaga, sekelompok orang menatap kosong. Kedua tetua itu tepatnya adalah tetua alam Dewa Void, para administrator. Seseorang berkata dengan waspada. Itu karena bahkan kedua tetua ini muncul, saat ini menasihati Si Hao untuk kembali, namun mereka diseret oleh Si Hao, terbang menaiki tangga batu. Kedua lelaki tua ini seperti dua koala yang tergantung di lengan kanan dan kiri Si Hao, tidak mau melepaskannya, mengikutinya. Keduanya sudah melayang di udara, orang bisa membayangkan seberapa cepat mereka melaju. Seseorang, cubit aku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Putri Yaoyu berkata pelan. Ini terlalu tidak masuk akal. Para administrator alam Dewa Void menghentikannya. Sementara itu, Huang sebenarnya sekuat ini, mengejar mereka dengan kejam. Mereka semua terkejut, tetapi pada saat yang sama merasakan dorongan untuk tertawa. Di atas, utusan Immortal Domain berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, mahkota ungu emas di kepalanya sudah rusak, rambutnya acak-acakan, berlari dengan panik untuk menyelamatkan hidupnya, noda darah di tubuhnya. Dia benar-benar sangat menyesal. Dia adalah utusan dari Immortal Domain. Dia mewakili tekad dari sebuah kerajaan, tetapi dia diledakkan oleh seseorang sejauh ini. Huang, seberapa buas dia? Mereka terkejut dengan penampilannya, tetapi juga ingin tertawa. Sosoknya seperti kilatan petir, membawa angin gila, bergegas dengan suara sou-sou, siap untuk mengejar. Dia benar-benar gila, meraung seperti orang barbar primitif, sangat liar. Adapun anak-anak muda di sisi utusan, wajah mereka semua pucat pasi, jelas sangat ketakutan. Itu karena pemandangan di belakang mereka terlalu buas. Orang barbar. Bagaimana alam rendah ini bisa menghasilkan makhluk buas seperti itu? Seseorang berteriak, bahkan bibirnya gemetar. Hong! Akhirnya, utusan itu bergegas menaiki altar burung pipit tembaga, melihat sekelompok anak muda. Dia menatap kosong sejenak, lalu terus berlari untuk menyelamatkan diri. Pakaian di tubuhnya compang-camping, berlumuran darah, sangat menyedihkan. Orang harus mengerti bahwa utusan ini biasanya tenang dan santai, temperamennya luar biasa. Ini adalah pria tampan setengah baya yang langka, namun sekarang, dia dikejar sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengurus hal-hal ini. Huang mengejar dari belakang, sementara utusan itu berlari di depan. King Yi dan yang lainnya semua merasa seperti kelinci yang dikejar anjing, kelinci itu ketakutan setengah mati. Peu! Semut bertanduk surgawi tidak takut pada apapun di surga atau bumi, langsung tertawa. Belum lama ini, dia bahkan berkonflik dengan utusan domain abadi, tetapi sekarang, dia merasa agak riang. Benar-benar layak menjadi makhluk ganas yang hebat di alam bawah, mengejar utusan yang hebat sampai dia melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya, sementara generasi-generasi berikutnya bahkan lebih seperti itu berlari dengan panik seperti tikus. Benar saja, setelah berkeliaran di sekitar Cao Yusheng sepanjang waktu, kata-kata keturunan 10 jahat ini benar-benar tidak terkendali, tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan, sangat kasar. Ketika utusan itu lewat dan mendengar ini, dia langsung menjadi marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak ingin berhenti sekarang, tidak mau merendahkan dirinya ke level semut. Siapa yang menutup gerbang alam? Jarak ke gerbang alam roh tidak jauh sekarang, mereka sudah bisa melihatnya. Ketika utusan itu mengangkat kepalanya, bahkan hatinya menjadi dingin. Seseorang menutup gerbang alam. Pada saat itu, tubuhnya bergetar, hampir tersungkur ke tanah. Dia membenci orang-orang dari 3.000 provinsi itu dengan getir. Mengapa mereka menutup gerbang alam roh? Bajingan tua, jangan lari! Dari belakang, Si Hao berteriak, api ganas berkobar. Semua orang terdiam, ini benar-benar gayanya. Tidak berubah sejak awal, selalu seperti ini. Teman-teman, jangan lari, apakah kalian tidak melihat bahwa kita sedang beristirahat di sini? Gerbang alam ditutup. Cao Yusheng dengan ramah mengingatkan anak-anak muda yang mengikuti dari belakang. Orang-orang itu menggertakkan gigi karena marah, pertama-tama menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Kemudian, mereka bergegas, tetapi melihat gerbang alam benar-benar tertutup. Wajah mereka langsung kehilangan warna, dua orang bahkan lebih langsung jatuh terduduk.
Alasan pertama adalah karena mereka ketakutan, yang kedua karena mereka kelelahan. Di antara mereka, ada 2 kultivator wanita yang berdiri di tempat karena penampilan, tidak jatuh, tetapi wajah mereka sudah tidak memiliki warna sama sekali. Mereka semua berbalik, makhluk ganas yang hebat itu tertangkap. Teman Dao, jangan mengejar kami lagi, aku yakin, ada kesalahpahaman di antara kita. Utusan itu berbalik, menyeka keringat dan darah dari wajahnya, memperlihatkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis, menghadapi makhluk jahat yang hebat ini yang mengejar. Apa yang berbudaya dan halus, apa keanggunan? Saat ini, semuanya terlempar keluar jendela. Apa kesalahpahaman? Terima tinju iblisku dulu. Si Hao yang tampak jahat melemparkan dirinya sendiri, tinjunya menghantamnya. Langit dan bumi bergemuruh, angin tinju mengamuk. Tentu saja, masih ada 2 orang yang tergantung di lengannya, masing-masing kakek burung dan tetua koin. Kedua tetua itu masih menasihatinya untuk tidak melakukannya, memperingatkannya bahwa laut yang pahit itu tak berujung, bahwa masih ada pantai di belakang mereka. Di belakang, Yu Chen, Cao Yusheng dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang dilakukan kedua orang tua ini? Keduanya naik dan turun dengan serangan Si Hao, tubuh mereka bergerak-gerak. Boom! Utusan domain abadi terbang keluar, menghantam gerbang alam roh, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, wajahnya pucat. Jika aku memberikan ini kepadamu, apakah kamu masih berani mengambilnya? Ada istana perunggu di tangannya, seukuran kepalan tangan. Itu melepaskan tekanan samar, menekan utusan domain abadi, membuatnya sangat menderita. Apa tidak ada tanah di bawah langit yang bukan milik raja? Seluruh alam bawah ini milik domain abadi. Semuanya di bawah kendali domain abadi? Bahkan seseorang sepertimu berani mencoba merebut harta rahasia dariku? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang, apakah kau berani mengambilnya? Si Hao sangat marah. Semua orang akhirnya mengerti mengapa dia mengejar utusan Immortal Domain. Dia jelas terprovokasi oleh kata-kata itu, mengatakan bahwa alam bawah juga berada di bawah kendali Immortal Domain. Tentu saja, setelah memikirkannya dengan saksama, Yu Chen dan yang lainnya memutar mata mereka. Meskipun orang ini benar-benar kesal, dia pasti menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan besar juga, pada dasarnya mencari masalah, dengan sengaja mengejarnya sampai ke sini. Kemungkinan besar utusan Immortal Domain dan sekte anak muda itulah yang membuatnya kesal. Tolong hentikan. Kedua tetua itu masih menasihatinya untuk tidak melakukannya. Utusan Immortal Domain terus meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak sengaja memandang rendah makhluk alam bawah, bahwa dia salah bicara, bahwa dia perlu meminta maaf. Juga, kalian semua, sombong dan angkuh, memandang makhluk 8 wilayahku sebagai orang barbar, mengatakan bahwa Void God Realm adalah tanah tandus, memandang rendah semua orang, memerintah kami dan menunjuk dagu kami. Namun, apa yang istimewa dari kalian semua? Si Hao menunjuk keluar pada orang-orang itu, jarinya menusuk dahi anak muda itu, membuat mereka terkejut dan ngeri. Mereka benar-benar takut bahwa dia mungkin mendorong sedikit lebih keras, menembus tengkorak mereka, menghancurkan roh primordial mereka. Tidak ada yang memberontak, karena di Void God Realm, mereka telah lama mengalami apa yang akan terjadi saat itu. Ini adalah orang barbar, orang yang sangat kuat, mustahil untuk dikalahkan. Kau masih belum meminta maaf kepada teman Dao ini? Utusan Immortal Domain memarahi. Orang-orang itu menundukkan kepala, mereka semua meminta maaf dengan suara seperti nyamuk. Bukankah kalian semua ingin merebut istana perungguku? Apakah tidak ada kompensasi sekarang? Si Hao bertanya, memamerkan taringnya, melebarkan mulutnya yang berdarah, benar-benar kejam dan mengintimidasi. Orang-orang Immortal Domain ingin mengutuk. Apakah istana perunggu ini milikmu? Itu jelas milik istana abadi. Mereka mengenalinya, itu sebabnya mereka mencoba merebutnya kembali, terlebih lagi memarahi Si Hao. Tetapi pada akhirnya, orang ini benar-benar tidak melepaskan dendam, mereka semua dipukuli dengan kejam olehnya, lalu mengejar sampai ke sini. Bahkan mereka merasa seperti kelinci yang dikejar anjing gila, ini terlalu memalukan. Aku ingin kompensasi, kata Si Hao. Yu Chen dan yang lainnya tidak bisa melihat ini. Orang ini benar-benar berurusan dengan orang, bukan masalah, dia datang justru untuk memeras mereka. Dia mengejar mereka sampai ke sini justru untuk meminta harta.
Adapun penatua koin dan kakek burung, dua orang tua ini, mereka sekarang diam, sebenarnya tidak menentang ini. Utusan Immortal Domain mengedipkan matanya dengan bingung, sedikit tercengang. Mengapa para tetua yang tampak baik hati ini tidak membantu mereka sekarang? Hal-hal baik apa yang harus kamu berikan padanya? Ini adalah pewaris kera iblis kekacauan, begitu amarahnya meledak, dia bahkan tidak akan mengenali orang-orangnya sendiri, bahkan berani mengambil tindakan jika seorang raja abadi datang. Kata kakek burung. Utusan Immortal Domain menghirup udara dingin, berkata, kera iblis kekacauan yang menimbulkan kekacauan besar sebelumnya di Immortal Domain? Bukankah hanya ada satu atau dua? Ras ini ada di alam bawah? Tetua koin mengangguk. Kemudian, utusan Immortal Domain menjadi sangat patuh, mengeluarkan apapun yang ada padanya, menghasilkan setumpuk besar barang, sama sekali tidak percaya diri. Seekor monyet memiliki kekuatan sebesar ini? Di altar burung pipit tembaga, Cao Yusheng tidak yakin, bertanya dengan tenang. Saya mendengar bahwa ras ini memang ada, memiliki kemampuan luar biasa, menggulingkan banyak sekte kuno. Namun, ia tidak pernah menunjukkan kekuatannya di dunia kita. Semut bertanduk surgawi berkata dengan pelan. Pada akhirnya, ketika gerbang alam roh dibuka, utusan itu dengan cepat pergi, bahkan tidak berbalik, menghindari tempat ini seperti wabah, sekarang berharap untuk tidak pernah kembali. Anak-anak muda lainnya semuanya juga menghilang sepenuhnya. Apa Ihai, apa Iluo dan Suhui? Mereka sama sekali tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Selamat tinggal. Sambil membawa setumpuk besar barang di punggungnya, Si Hao kembali menuruni tangga batu. Yu Chen, Cao Yusheng, dan yang lainnya semua menyaksikan sosoknya menghilang, hanya setelah waktu yang lama mereka tersadar dari linglung mereka. Kemudian, mereka semua menghela nafas. Apakah era Huang akan berakhir begitu saja? Seseorang berkata dengan pelan. Dia benar-benar riang, tidak terpengaruh sama sekali. Yu Chen, apakah kau ingin membuat monyet untuknya di alam bawah? Sekelompok orang memasuki alam roh begitu saja. Di bawah, di tangga batu, Si Hao bertanya kepada kedua tetua, bisakah rawa itu benar-benar membuatku maju ke alam makhluk tertinggi? Selama kau bisa bertahan, pasti tidak ada masalah. Ketika saatnya tiba, kau pasti bisa melihat ke bawah ke dunia. Bagus. Hari itu, di alam yang lebih tinggi, guntur surgawi yang mengakhiri dunia bergemuruh. Para kultivator dari semua klan yang berbeda tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi ngeri. Di atas langit Pulau Vien, di dekat makam abadi, seluruh makam besar berwarna kuning terbelah, seolah-olah kosmos terbelah. Sebuah jalan muncul, energi esensi Dao abadi mengalir keluar. Pada saat yang sama, di dalam sisa-sisa tertentu di 9 surga di atas, retakan besar terjalin, kekacauan primal melonjak, hal-hal serupa terjadi. Suara kaca terdengar, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, energi esensi abadi melonjak, kaya seperti air. Di tempat ini, ada beberapa kultivator yang lewat, semuanya sangat terkejut. Itu karena melalui celah-celah besar itu, mereka samar-samar bisa melihat beberapa jalan. Selain itu, di dalam lorong itu berdiri beberapa makhluk. Mereka tampak sangat jauh, masing-masing dari mereka sangat dingin dan acuh tak acuh, bahkan membuat langit bergetar di hadapan mereka. Itu bukan hanya satu tempat, beberapa di 9 surga di atas, beberapa di 10 bumi di bawah. Melalui celah-celah, di jalan kuno yang besar itu, ada spanduk besar yang berkibar, melonjak melalui dunia. Mereka memberi semua orang perasaan yang sangat aneh, seolah-olah langit berbintang yang tak berujung memisahkan mereka, tetapi juga seolah-olah mereka dipisahkan oleh tahun-tahun yang tak berujung. Hari itu, di dunia ini, terjadi perubahan yang mengejutkan di beberapa tanah kuno yang aneh, di beberapa lingkungan yang agak aneh dan keji, terjadi perubahan yang tidak teratur. Sayangnya, hanya sedikit orang yang menyadari sesuatu, tidak seorang pun di berbagai tanah lainnya yang mengetahuinya. Itu karena secara komparatif, mereka terlalu jauh satu sama lain. Ada beberapa tempat yang telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, jauh dari tempat-tempat kehidupan. Misalnya, bumi Salipin yang adalah wilayah terlarang yang hancur, siapa yang bisa menuju ke sana secara normal? Namun, hari itu, tanah-tanah keji ini mengalami perubahan yang mengejutkan, seolah-olah sungai kosmos bintang-bintang menyapu surga yang meluap dengan energi esensi Dao abadi, mengejutkan alam semesta ini. Apa yang terjadi? Di 9 langit di atas,
Ketika beberapa orang menyeberangi beberapa reruntuhan prasejarah yang tandus, mereka sangat terkejut, meninggalkan mereka dengan kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Di reruntuhan itu, balok-balok logam yang rusak ada di mana-mana, genteng giok yang rusak ada di mana-mana. Semuanya muncul ke permukaan, bergerak-gerak. Retakan hitam besar meluas ke kosmos. Ya Tuhan, pasukan iblis macam apa ini? Seseorang berteriak ngeri. Langit tampak suram, awan gelap pekat menutupi langit. Sesekali, kilat berwarna darah akan melintas, merobek langit yang gelap gulita, memperlihatkan pemandangan yang sebenarnya. Ada pasukan besar, tak bergerak, seolah-olah mereka berdiri di masa lalu yang jauh. Tubuh mereka berlumuran darah, bermandikan darah semua ahli yang berbeda, masih hidup setelah pertempuran tanpa akhir, sekarang mendekat. Mereka tidak bergerak, benar-benar diam, tetapi kapal perang yang membawa mereka sangat besar tak tertandingi. Bergerak perlahan, tiba di dunia ini melalui lorong kuno itu. Hanya saja, kapal itu terlalu lambat, seolah-olah melintasi lautan kosmos yang tak berujung, pergi dari dunia kuno ke dunia kuno, membutuhkan waktu untuk tiba. Mungkin butuh 100 tahun, mungkin beberapa bulan, mungkin mereka akan tiba dalam sekejap. Sulit dikatakan, mustahil diprediksi. Makhluk-makhluk ini seperti patung tanah liat, tidak bergerak sama sekali. Baju besi dingin menutupi tubuh mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki kehidupan. Hanya saja, mata sedingin es itu masih memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang, menandakan bahwa mereka masih hidup. Kelompok orang inilah yang mendekat, tiba di 3.000 provinsi. Inilah pemandangan yang dilihat oleh beberapa orang dari 9 surga di atas. Mereka langsung menggigil dalam hati, lalu melarikan diri dengan waspada, menuju ke keluarga besar umur panjang untuk melapor. Sayangnya, retakan di sini tidak stabil, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Sosok-sosok itu juga akan tenggelam dalam kegelapan. Namun, jika dibandingkan, di tanah kuno di luar sana, ada satu hamparan reruntuhan yang relatif lebih jelas, bahkan lebih mengejutkan daripada tempat ini. Hamparan runtuhan ini milik tanah tertentu di 10 bumi di sebelah 3.000 provinsi, yang dikenal sebagai tanah kematian abadi. Dinamakan demikian karena di masa lalu yang tak berujung, ada banyak orang abadi yang meninggal di sini. Di tanah kuno ini, wilayah paling tengah adalah tempat yang tidak seorang pun mau mendekatinya. Tanah di sana berwarna darah, aura ganasnya terlalu kuat. Meskipun itu bukan wilayah terlarang buatan manusia, itu sudah menjadi tanah kematian sejati. Tidak ada makhluk yang mau pergi ke sana. Selama pertempuran Immortal Ancient, tempat ini ditumpuk dengan mayat-mayat abadi, semuanya adalah orang-orang kuno yang terbunuh dalam perang. Pada akhirnya, bahkan setelah para ahli dari pihak lain membawa pergi mayat-mayat itu, membawa mereka ke sisi lain, tempat ini masih benar-benar tandus, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Letaknya di tengah benua besar ini, namun tempat itu adalah tempat yang tidak seorang pun mau masuk. Ada beberapa yang menduga bahwa saat darah abadi membasahi tempat ini, darah itu menjadi terlalu pekat, setara dengan pengorbanan yang dilakukan. Mungkin pihak lain pun merasa itu tidak pantas, dan segera membersihkannya. Setelah bertahun-tahun berlalu, sesuatu yang aneh terjadi di tempat ini. Tanah berwarna darah terbelah, darah kering itu tampak mengalir terbalik, memperoleh kekuatan hidup. Tempat ini menjadi lembab, merah tua, dan menakutkan. Ada darah abadi yang mengalir di sini. Meskipun tidak banyak, itu tetap mengerikan. Seluruh tanah kuno itu bersinar, melepaskan cahaya merah darah samar, membuat tempat ini tampak semakin menyeramkan. Itu seperti tanah pengorbanan, memanggil sesuatu. Hari itu, cukup banyak orang melihat ini, bergegas ke daerah luar untuk melihat sendiri. Ada tombak sedingin es yang berwarna merah tua, membawa cahaya darah abadi yang menjulur dari tanah, hendak menerobos benua kuno ini. Akhirnya, dengan suara, peng, tanah dan batu berwarna darah bergegas ke langit, memperlihatkan pemandangan di bawah tanah. Ini sebenarnya bukan di bawah tanah, melainkan jalur spasial. Jalur itu hebat, dalam, dan luas tak berujung, terhubung ke tempat yang abadi dan tak dikenal. Orang yang muncul adalah seorang jenderal perang. Dia membuka jalan itu sendirian. Ketika dia tidak bergerak, dia seperti Raja Iblis yang tak tertandingi yang mengawasi dunia, dingin dan ganas seperti elang emas abadi. Hanya ketika dia perlahan mengangkat lengannya, semua orang merasa seperti dia masih hidup, bahwa dia masih hidup.
Orang ini berdiri di atas perahu kecil, hampir tidak bergerak. Hanya ketika lorong spasial itu goyah, hampir tertutup, dia perlahan-lahan mengangkat tombak berwarna darah, menusuknya keluar untuk membuat gerbang, ingin keluar melaluinya. Lorong spasial itu terlalu luas, besar tanpa akhir. Sebuah sungai misterius mengalir perlahan, di sekitarnya, penuh dengan kekacauan purba dan kabut abadi. Perahu kecil itu membawa makhluk itu, mengalir ke bawah, tiba di tempat ini. Tangannya memegang tombak itu, ujung tombak diarahkan ke langit, melawan jantung tanah kematian abadi ini. Benua kematian abadi, wilayah paling tengah seperti tanah pengorbanan. Awalnya tidak seperti ini, tetapi setelah dibasahi darah abadi, kurang lebih seperti itu. Tempat ini menjadi lorong. Dia terlalu menakutkan, dari mana dia? Mengapa aku merasa dia tidak seperti makhluk dari sisi lain? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Itu karena orang ini telah mengunjungi perbatasan Desolate, berpartisipasi dalam perlindungan kota. Setelah perang besar berakhir, banyak yang mundur dari Desolate Border dan kembali ke rumah mereka. Ada beberapa yang kembali ke Immortal Deathland di 10 bumi juga. Mereka telah melihat makhluk-makhluk dari pihak lain sebelumnya, jadi sekarang setelah mereka melihat ahli di perahu kecil ini, mereka hanya merasa seperti dia tidak tampak seperti salah satu dari mereka, bahwa dia memiliki asal-usul yang lain. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa lorong spasial itu terlalu besar. Sungai itu mengalir perlahan, menekan begitu saja, sumbernya tidak diketahui. Semua orang merasa seperti ini hanyalah pengintai, seseorang yang memimpin jalan sendirian. Seharusnya ada lebih banyak ahli di belakangnya. Ini mengejutkan semua klan di Immortal Deathland. Banyak ahli bergegas, karena pemandangan di sini terlalu jelas. Sebenarnya ada makhluk yang tidak mungkin diduga, tombak perang berwarna darah di tangan. Seolah-olah dia membelah langit dan bumi, ingin menerobos tembok alam besar, muncul begitu tiba-tiba. Seseorang menghirup udara dingin. Ketika beberapa guru lama sekte tingkat atas bergegas datang, mereka membuka mata surgawi mereka, mengoperasikan kekuatan magis yang paling kuat, menyalakan kultivasi mereka, dan baru saat itulah mereka melihat sebagian kebenaran. Di dalam lorong spasial yang besar, di batas aliran itu, di sumber yang sangat jauh, tempat itu tampak seperti laut, dalam dan mustahil untuk dijelajahi. Seolah-olah jiwa seseorang akan tersedot masuk. Apakah makhluk ini berasal dari tempat itu? Tanah kematian abadi, individu-individu kuat dari semua klan terkejut. Ini menciptakan gangguan besar, berbagai sekte di tanah kematian abadi semuanya menjadi khawatir. Ada makhluk yang melintasi tembok alam besar. Beberapa kultivator berkumpul untuk membahas hal ini, terlebih lagi meminta bantuan dari negeri kuno lainnya. Mereka melepaskan sinyal darurat tempat ini. Hanya saja, sebelum orang-orang dari tempat lain tiba, wilayah tengah yang berlumuran darah itu runtuh, retak. Lorong spasial itu menjadi tidak stabil. Samar-samar terdengar suara gemuruh rendah yang cukup untuk menghancurkan lautan bintang, menghancurkan semua hal. Namun, pada akhirnya, itu dihentikan oleh dinding alam. Semua orang melihat bahwa makhluk itu dikelilingi oleh kekacauan primal dan energi esensi Dao abadi, menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan upaya terakhirnya, tombak tertusuk, pancaran darah mengejutkan masa lalu dan masa kini. Sayangnya, lorong itu mulai hancur, perlahan-lahan runtuh. Dia juga menjadi tidak jelas, perahu itu terguncang hebat, tidak bisa tetap tenang. Pada akhirnya, pemandangan terakhir tidak dapat dipertahankan. Seolah-olah cermin pecah, semuanya hancur, tidak terlihat lagi. Jenis kejadian ini jelas tidak bisa disembunyikan. Itu menyebar ke segala arah. Tidak lama kemudian, semua warisan utama dari 9 surga 10 bumi menerima laporan. Di tanah kuno 9 surga, pasukan besar muncul, tetapi tidak jelas, sulit untuk dilihat dengan jelas. Namun, ahli tanah kematian abadi terlalu jelas. Banyak orang telah melihatnya, terlebih lagi menggunakan kristal memori untuk mengukir apa yang mereka saksikan, menyerahkannya kepada sekte-sekte besar untuk diperiksa. Paling tidak, semua keluarga umur panjang memperoleh kristal memori. Tombak orang ini, hanya satu tombak yang bisa menembus dinding alam. Semua sekte besar meneliti peristiwa ini, segera berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Apakah ini pertanda mengerikan bahwa era yang kejam akan segera turun? Ada yang aneh. Ada sedikit demi sedikit yang tercatat dalam buku kuno tertentu, tetapi saya tidak dapat memahami kebenarannya.
Kita harus menyelidiki ini sepenuhnya. Terlepas dari apakah itu keluarga umur panjang atau istana kekaisaran umur panjang, semua warisan yang hidup berdampingan dengan dunia ini semuanya waspada. Mereka merasakan gelombang dingin yang menggigit. Seolah-olah ketika angin musim gugur bertiup, 10.000 daun akan menguning dan jatuh, dunia yang agung akan segera layu. Ini bukanlah salah persepsi, semua individu yang lebih tua yang telah hidup cukup lama merasa sangat khawatir. Bahkan mereka yang mencapai alam makhluk tertinggi merasa bingung. Mereka merasa seperti benar-benar akan ada angin musim gugur yang bertiup, meniup daun-daun kuning yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, apa yang disebut daun-daun layu itu mungkin saja adalah sekte mereka. Sementara itu, setelah angin musim gugur ini berlalu, mungkin akan ada musim dingin yang lebih pahit dan dingin. Keluarga-keluarga yang cukup jauh dan warisan yang telah ditetapkan di awal era sangat peka terhadap pertanda seperti ini. Tentu saja ada alasan mengapa mereka mampu hidup begitu lama. Semua keluarga ini memiliki jenis kepekaan dan intuisi bawaan. Ini diwariskan kepada mereka oleh para leluhur mereka, warisan dan jejak mengalir melalui darah mereka. Itu karena para leluhur mereka telah menghindari jenis bencana dan malapetaka ini, mengalami kekacauan kiamat dari Immortal Ancient. Mereka merasakan bahwa bencana besar mungkin akan datang, bahwa itu tidak lama lagi. Semua sekte besar berusaha menghadapi situasi ini. Jika ada bencana besar yang tak terduga yang turun, bagaimana mereka seharusnya menghadapi ini, bagaimana mereka seharusnya melindungi diri mereka sendiri? Kita harus memasuki Immortal Domain, perlu menemukan cara untuk masuk ke dalam. Tidak ada tanah suci yang tersisa di alam bawah ini, itu pasti akan dihancurkan menjadi kehancuran, menjadi bumi hangus, berlumuran darah. Kaisar tua istana kekaisaran yang berumur panjang sangat cemas saat mengatakan ini. Dalam rapat internal keluarga ini, suasana hatinya sangat kacau. Ketika seseorang mencapai usia lanjut, intuisinya menjadi sangat tajam. Bagaimana kita bisa memasuki domain abadi? Seseorang berkata pelan, mengerutkan kening. Tempat itu bukanlah tempat di mana Anda bisa masuk begitu saja karena Anda ingin, itu terlalu ketat. Sementara itu, saat ini, domain abadi sedang mencari benih yang tak tertandingi, mengumpulkan kekuatan sebagai persiapan melawan sesuatu. Apakah ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap sesuatu, atau apakah itu murni kebetulan? Mereka kemungkinan besar tidak bisa masuk ke dalam, mungkin hanya elit kuat setengah baya klan yang memiliki kesempatan untuk menuju ke domain abadi. Utusan domain abadi, di mana dia sekarang? Cepat dan temukan dia, berikan dia beberapa harta, mohon dia untuk mengakomodasi. Kita harus merebut beberapa kuota untuk klan kita. Sulit, sangat sulit. Dia tidak berani melewati batas, karena semua klan mengawasi, domain abadi pasti akan terlibat juga. Ketika utusan Immortal Domain diangkat, semua orang tentu tidak bisa tidak memikirkan sikapnya saat ini. Beberapa tanah kuno di 9 surga 10 bumi mengalami perubahan aneh, jadi dia pasti mendengar berita itu juga. Sikap seperti apa yang dia miliki? Cepat dan kirim seseorang untuk mengunjungi utusan yang hebat, tanyakan apa rencananya saat ini, apa pendapatnya tentang perkembangan yang mengejutkan ini. Beberapa keluarga mengirim tokoh penting dari klan mereka untuk menemui utusan itu, ingin memahami niatnya. Namun, informasi yang mereka terima membuat pikiran mereka menjadi dingin. Utusan domain abadi itu telah mengemasi tasnya, hendak kembali, terburu-buru, tidak mau tinggal di sini bahkan lebih lama lagi. Mengapa? Mungkinkah bencana besar benar-benar akan terjadi? Ada beberapa yang mulai semakin panik, merasa semakin gelisah. Apakah utusan itu akan pergi? Mungkin dia juga merasakan bahwa bencana besar sedang mendekat. Kabarnya utusan itu mungkin mengalami beberapa kemunduran di alam bawah, itulah alasan mengapa dia pergi. Mengalami kemunduran di alam bawah? Mengapa? Apa yang terjadi? Ada makhluk ganas yang muncul di alam bawah. Sebelumnya makhluk itu mengejar utusan yang hebat sampai dia harus berlari untuk menyelamatkan hidupnya dalam keadaan yang menyedihkan, hampir kehilangan nyawanya di alam Dewa Void. Ini adalah informasi yang tidak terduga, cukup untuk membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Namun, sebelum perubahan mengejutkan yang terjadi di dunia ini, itu relatif tidak terlalu mengejutkan. Jika tidak, itu sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan besar di alam yang lebih tinggi, memicu keributan besar.
Meskipun demikian, berita tetap tersebar. Banyak klan masih tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama, bingung. Seekor kera iblis kekacauan muncul di alam yang lebih rendah. Utusan itu diusir, ini terlalu. Hati semua orang naik turun, perasaan mereka sangat rumit. Ada yang tidak beres, itu hanya seperti yang terlihat di luar. Alasan sebenarnya adalah karena perubahan tidak teratur dengan langit dan bumi ini terlalu serius, bahkan utusan dari domain abadi tidak bisa tetap tenang, itulah sebabnya dia pergi lebih dulu. Dia pergi karena ini? Ketika mereka mempelajari hal-hal seperti ini, beberapa kultivator berteriak kaget. Apakah benar-benar ada bencana besar yang akan turun? Awasi dia dengan cermat. Seorang tetua klan tua memerintahkan. Segera setelah itu, berita menyebar, mereka memperoleh hasil. Utusan domain abadi, setelah mendengar informasi yang dilaporkan berbagai klan, berbalik dan pergi, bahkan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan 9 surga 10 bumi, membawa anak-anak muda itu langsung menuju domain abadi. Utusan domain abadi benar-benar pergi begitu saja, meninggalkan dunia ini. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama, merasa semakin khawatir dan takut. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia mengatakan bahwa dia akan membuat laporan, meminta instruksi dari Raja-Raja Abadi. Seseorang melaporkan. Klan besar 9 surga 10 bumi semuanya tenggelam dalam keadaan gelisah. Istana abadi, istana perunggu kuno itu megah dan mengesankan. Ini adalah artefak abadi, terlebih lagi aula suci. Saat berdiri di sana, istana itu tampak megah dan kuno. Karat hijau menutupi permukaannya, seolah-olah hanya sentuhan lembut akan membuat sebagian besarnya jatuh, memberikan kesan kuno. Hari ini, istana perunggu itu bersinar. Makhluk tertinggi istana abadi datang berkunjung, mencoba berkomunikasi dengan makhluk abadi yang hancur di istana ini, melaporkan situasi kepadanya. Makhluk abadi yang hancur itu tinggal di dalam mata air abadi bawah tanah, menggunakan ini untuk menyelamatkan hidupnya. Jika hal-hal itu benar-benar terjadi, maka kita harus pergi. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Kita harus memasuki domain abadi. Makhluk abadi yang hancur itu bangkit kembali, memberikan respons yang kuat seperti ini, memberitahu makhluk tertinggi istana abadi bahwa mereka harus menunggu dengan hati-hati. Begitu orang-orang domain abadi muncul kembali, mereka harus membawa istana perunggu ini ke wilayah itu apapun yang terjadi. Hari itu, tanah kuno istana abadi bergemuruh dengan suara, energi naga melonjak, kabut abadi menyebar. Dewa abadi yang hancur itu memperlihatkan metode yang hebat, mencoba mencabut mata air abadi, mempersiapkan kepergiannya lebih awal. Dewa abadi yang hancur itu akan pergi. Ketika berita itu keluar, berbagai klan besar semuanya terdiam. Tidak perlu lagi ragu, dunia ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa hari kemudian, di wilayah istana abadi berada, mata air abadi muncul dari permukaan, disertai dengan sebuah altar. Dewa abadi yang hancur itu duduk di atasnya, memperlihatkan metode di sana. Seluruh altar menjadi sangat cemerlang. Dia mengetuk gerbang abadi, ingin menggunakan metode rahasia untuk berkomunikasi dengan alam lain, memberikan persembahan, menggunakan harta, darah abadi, dan hal-hal lain sebagai pengorbanan untuk terhubung ke dunia itu. Sayangnya, dia gagal. Wilayah abadi menolak dewa abadi yang hancur, bahkan dia tidak bisa masuk. Hari itu, keributan meletus di semua klan yang berbeda. Immortal Domain, tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak bisa masuk dengan terburu-buru. Namun, makhluk yang datang dari tempat itu memiliki beberapa metode, mampu melakukan persembahan dan berkomunikasi dengan dunia itu, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Hanya saja, makhluk abadi yang hancur itu ditolak. Ini di luar prediksi semua orang. Tidak lama kemudian, Immortal Domain mengeluarkan dekrit. Hanya benih yang tak tertandingi yang bisa memasuki Immortal Domain, dan mereka bisa membawa sebagian anggota klan mereka. Begitu berita ini terdengar, semua pihak terguncang. Beberapa anggota klan bisa dibawa, bukankah ini berita bagus? Selama tokoh-tokoh penting melintasi dunia, maka mereka bisa menciptakan klan besar lainnya. Abadi yang diasingkan, semut bertanduk surgawi, murid ganda, dan yang lainnya semuanya menjadi target berbagai klan yang dirayu. Mereka menawarkan syarat-syarat yang bagus, ingin menjerat mereka ke dalam warisan mereka sendiri. Itu karena semakin kuat benih yang tak tertandingi, semakin banyak anggota klan yang bisa mereka bawa.
Baru sekarang beberapa orang merasa tercengang, sudah terlambat untuk menyesal. Jika Huang ada di sini, dia kemungkinan besar bisa membawa banyak orang ke Immortal Domain. Apakah Huang benar-benar lumpuh atau tidak? Utusan Agung dikejar, apakah oleh Chaos Demonic AP atau Huang? Ada beberapa yang ragu. Saat ini, bahkan Istana Abadi menjadi agak sunyi. Bahkan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, tidak dapat memasuki wilayah itu. Sekarang, jika Huang masih hidup, tidak lumpuh, jika mereka tetap menjaga hubungan persahabatan, mereka bisa saja dibawa ke Immortal Domain. Banyak orang menjadi sunyi. Tidak, kita harus melakukan perjalanan melalui alam dewa kekosongan. Jika Huang masih hidup dan tidak terluka, kita harus mengundangnya kembali. Tidak peduli berapapun harga yang harus kita bayar, itu sepadan. Ada beberapa orang yang mulai panik, benar-benar ingin membawanya kembali dari alam bawah. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tempat itu istimewa, kedua alam tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Biasanya, tidak ada yang bisa turun, itu pada dasarnya pemisahan total. Pada saat yang sama, ada beberapa berita mengerikan yang dirilis berkaitan dengan alam Dewa Void, baru-baru ini menyebar ke alam yang lebih tinggi. Wakil Ketua Sekte Negara Surgawi, nomor 2 Istana Abadi, pembudidaya hebat klan Hou dan yang lainnya, sekelompok makhluk kuat, termasuk Wang 9 Surga dan ahli keluarga jin kehilangan nyawa mereka di alam Dewa Void. Semua orang terkejut, juga mendesah dalam hati, merasa takut. Itu terlalu mengerikan, para ahli itu benar-benar dimakan. Apakah itu Huang atau kera iblis kekacauan? Seharusnya yang terakhir, kan? Ada beberapa orang yang mulai berspekulasi. Sementara alam yang lebih tinggi mendiskusikan ini, Si Hao sedang berkultivasi, menolak dengan getir. Yang disebut menjadi makhluk tertinggi adalah bertempur dalam pertempuran sengit di rawa berwarna darah, melawan makhluk tertinggi masa lalu. Kakek burung dan tetua koin membuka tanah kuno ini, memungkinkannya untuk mengungkapkan penampilan aslinya. Di kedalaman rawa, ada tulang dan mayat yang hancur. Mereka semua adalah sisa-sisa spiritual para ahli masa lalu, beberapa dari mereka adalah makhluk tertinggi Daovana, sangat kuat saat mereka masih hidup. Sekarang, tempat ini masih memiliki jejak Dao besar mereka. Mereka bangkit kembali. Si Hao bertempur dalam pertempuran berdarah melawan mereka, membantai dari satu ke yang lain. Suatu hari nanti, saat kau bisa membunuh mereka, kau secara alami akan menjadi makhluk tertinggi. Kata kakek burung. Si Hao memuntahkan darah. Apakah ia membutuhkan dua benda tua ini untuk memberitahunya hal ini? Jika ia bisa membunuh para ahli yang berada di level makhluk tertinggi, ia secara alami akan memasuki level itu. Di tempat ini, ia hanya bisa bertarung, tidak ada pilihan lain. Karena itu, ia sangat menderita. Ia dikejar oleh sisa-sisa makhluk tertinggi, ditekan, kewalahan. Itu terlalu menyedihkan. Si Hao sudah tidak punya kesabaran lagi. Untungnya, bahkan jika ia dihantam hujan cahaya di area pertempuran itu, ia masih bisa bangkit kembali di kedalaman rawa. Ada formasi raksasa di sini, yang memungkinkan para petarung tetap tidak terluka. Ini adalah tempat pertempuran berdarah, yang disiapkan untuk mengasah yang kuat. Si Hao tahu bahwa ini memang bisa merangsang pertumbuhan yang dipercepat. Dengan terus-menerus bertarung melawan para ahli tertinggi, ia akan menjadi lebih kuat bahkan jika ia tidak mau. Sekarang, ia menemukan bahwa alam bawah memang memiliki apa yang ia butuhkan. Ia bisa menempa tubuh aslinya dengan penguasa wilayah terlarang, sementara alam dewa kekosongan bisa memurnikan dirinya yang sebenarnya. Dia menantikan hasil dari latihan ini, menunggu hari ketika dia bisa melesat ke surga. Alam dewa kekosongan, suara gemuruh rendah dan percikan darah dapat terdengar dari waktu ke waktu. Itu sangat menakutkan. Ini adalah suara tulang depan yang terbelah, energi pedang yang menusuk langit beriak keluar. Segala sesuatu di sini tidak jauh berbeda dari dunia nyata, seolah-olah seseorang berada dalam mimpi. Naga merah itu tercengang, tuannya yang murahan itu mengerahkan seluruh tenaganya, membantai kiri dan kanan, tidak berhenti. Meskipun makhluk-makhluk agung itu rusak, tidak lengkap, hanya sisa-sisa spiritual, mereka masih menakutkan. Mereka memukul Si Hao ke tanah berdarah berkali-kali. Namun, dia tidak menyerah, malah bertarung di sini dengan sengit tanpa akhir. Ini adalah tanah khusus, wilayah khusus di rawa darah yang sebenarnya tidak lagi menekan kultivasi. Apapun level seseorang sebenarnya, maka itulah yang ada di sini.
Kecemerlangan yang menakutkan meletus di sana. Orang bisa membayangkan apa yang dialami Si Hao. Mampu melanjutkan seperti ini sama sekali tidak mudah. Untungnya, justru karena sangat berbahaya, ada inti formasi di sini yang menjamin kehidupan para penantang. Bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka dapat disatukan kembali. Jika di luar adalah rawa biasa, tidak peduli seberapa kuat Si Hao, tidak mungkin dia akan bertahan. Dia pasti akan mengikuti jejak para individu alam yang lebih tinggi itu. Hari itu, ada gangguan di alam yang lebih tinggi, seseorang datang dari domain abadi lagi. Selain utusan itu, ada beberapa ksatria, semuanya mengenakan baju besi berat, energi abadi mengelilingi tubuh mereka. Mereka adalah ahli yang sangat kuat, datang dengan perintah penting. Hari itu, beberapa ksatria naik ke 9 surga, turun ke 10 bumi, mengambil tindakan secara terpisah, mengangkat panji-panji besar satu demi satu. Total ada 19 panji besar, berkibar-kibar, dimasukkan ke dalam 9 surga 10 bumi, setiap tanah kuno membawa panji-panji besar. Semua bumi besar sangat terguncang. Semua orang terkejut. Apa yang mereka coba lakukan? Raja-raja immortal domain khawatir akan keselamatan dunia ini, jadi mereka secara khusus mengirim beberapa jenderal perang, menggunakan 19 panji besar untuk menjaga berbagai negeri. Ini adalah informasi yang dirilis oleh utusan itu. Para ksatria ini datang demi menjaga berbagai negeri kuno, untuk menstabilkan wilayah-wilayah itu. Hanya saja, semua orang masih merasa khawatir. Mereka hanyalah 19 panji, bisakah mereka benar-benar menjaga dari segalanya? Itu tidak mungkin. Banyak orang tahu bahwa apa yang datang akan pergi, hanya saja mereka sekarang membeli waktu. Benar-benar tidak diketahui seperti apa pemandangan mengerikan yang akan muncul di masa depan. Itu masih belum cukup. Altar perlu didirikan di sekitar 19 panji ini, apalagi direndam dalam darah makhluk dari berbagai klan. Ini adalah dekrit yang diturunkan oleh utusan Immortal Domain, yang mewakili kata-kata dari seorang Raja Abadi, yang mengharuskan mereka untuk melakukan ini. Tidak seorang pun berani menentang dekrit ini, semua pihak mulai bergerak, secara terpisah membangun altar untuk panji-panji besar. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa bahkan jika mereka membutuhkan darah makhluk yang berbeda, tidak ada nyawa yang perlu diambil. Hanya beberapa pengorbanan yang sesuai sudah cukup. Namun, meskipun demikian, semua orang masih mengerutkan kening, merasa sangat khawatir. Terlepas dari apakah itu ketika makhluk abadi yang hancur bergegas untuk mencoba memasuki Immortal Domain atau ketika orang-orang ini mengatur formasi, mereka semua melakukan pengorbanan. Untuk apa semua persembahan ini? Apakah ada keberadaan kuat yang tak tertanding yang tersembunyi? Kemudian, salah satu ksatria yang datang dengan utusan itu memasuki alam roh sendirian, akhirnya diam-diam melanjutkan ke alam Dewa Void, datang dengan suatu tujuan. Di alam bawah, Si Hao meninggalkan rawa. Selama beberapa hari terakhir ini, penempaan hidup dan matinya berakhir sementara. Kultivasinya mengalami kemajuan, keterampilan daunnya meningkat. Namun, dia pergi, berharap untuk kembali setelah beberapa waktu. Itu karena ketika seseorang terus-menerus dalam keadaan hidup dan mati, terus-menerus bertempur dalam pertempuran besar, itu akan dengan mudah membuatnya menjadi gila, menjadi tidak waras. Dia harus tahu menahan diri, tidak mungkin dia bisa menjadi makhluk tertinggi hanya dalam beberapa hari. Ketika dia kembali ke desa batu, Zuyan saat ini sedang menggaruk telinga dan pipinya dengan frustrasi, sangat tidak sabar. Itu karena dia sudah menemukan di mana Swan Saint berada, semua petunjuk mengarah ke suatu daerah di wilayah banjir. Ada danau di mana-mana, penuh dengan riak berwarna giok. Ini adalah wilayah danau, semua jenis unggas air mengembangkan sayapnya. Ada sebuah gunung yang menjulang tinggi di dalam sebuah danau besar, esensi spiritual berputar-putar. Itu terletak di tengah danau. Seorang dawis tua dan berambut abu-abu, keriput dan kurus, duduk di atas sajadah. Saat ini sedang melantunkan kitab suci. Energi darahnya sudah tidak sekuat dulu, bahkan di tahun-tahun terakhirnya. Namun, ketika matanya terbuka dan jatuh, simbol-simbol berkedip, tanda dari makhluk yang kuat. Tidak seorang pun akan menduga bahwa ini adalah seorang ahli yang menyentuh batas-batas wilayah dewa sejati. Api ilahinya melonjak, jika bukan karena masa hidupnya yang hampir mencapai akhir, dia pasti sudah lama memasuki alam dewa sejati. Dia adalah Swan Saint,
seorang ahli klan burung yang telah hidup untuk waktu yang lama, guru dari Heaven Swallowing Sparrow. Ada desas-desus di seluruh dunia luar bahwa dia sudah lama meninggal, terlebih lagi meninggal di tangan muridnya sendiri. Di tahun-tahun terakhirnya, dia dilahap oleh burung pipit penelan surga, akhir hidupnya menyedihkan. Siapa yang mengira bahwa dia masih hidup, terlebih lagi memahami beberapa jenis sutra yang tak tertandingi. Sayangnya, kemajuannya lambat, dia tidak mendapatkan prestasi yang dia butuhkan. Waktu tidak menungguku, waktuku terbatas. Kurasa sudah takdirku untuk pergi begitu saja bersama angin seperti ini. Swan Saint menghela napas. Menarik, seorang ahli klan burung yang telah meninggal selama bertahun-tahun masih ada di dunia ini. Kau tetap bersikap rendah hati, tetapi kau masih terekspos. Siha muncul. Dia berdiri di gunung itu, mengamati gua kuno di depannya, matanya cemerlang, mampu mengintip segalanya, memahami misteri tubuh Swan Saint. Swan Saint berada di puncak alam api ilahi, satu kaki di alam dewa sejati. Sayangnya, energi darahnya tidak mencukupi, tidak dapat menembus lebih jauh. Di alam bawah, memiliki makhluk jenis ini masih merupakan hal yang langka. Bagaimanapun, 8 wilayah telah mengalami bencana besar, tidak banyak individu kuat yang tersisa sekarang. Batu kecil. Orang suci angsa tidak tampak begitu terkejut, terlebih lagi segera mengenalinya. Oh, kau mengenaliku, tahu bahwa aku akan kembali, tanya si Hao. Zuyan sudah melompat ke tebing batu, menatap sesepuh di gua kuno, memamerkan taringnya. Saat itu, ia telah memperoleh harta gunung, tetapi akhirnya kehilangannya. Sekarang, ia dapat melihat dengan jelas bahwa ada potongan tulang persegi di dalam gua kuno itu, di atas meja batu. Itu seputih salju seperti batu giok, melepaskan kecemerlangan yang berkilauan. Itu persis harta gunung dari masa lalu. Orang tua, kau benar-benar licik, seluruh dunia sudah percaya bahwa kau dimakan oleh muridmu, namun pada akhirnya, muridmu benar-benar mati, sementara kau masih melompat-lompat, bahkan memperoleh harta gunungnya. Teriak Zuyan. Orang suci angsa memperlihatkan senyum pahit. Zuyan ini benar-benar tidak sopan, apa yang melompat-lompat? Darahnya jelas mengering, sudah hampir layu. Zuyan, dasar pelawak. Aku sudah hampir mati, hampir meninggal kapan saja. Apa vitalitas yang masih tersisa untuk dibicarakan? Zuyan tidak mengatakan apa-apa, hanya menggunakan matanya untuk menatap harta karun gunung di atas meja batu, matanya berapi-api. Orang suci angsa menghela napas dan berkata, dulu, aku memang hampir mati. Ketika bahan bakar di lampu hampir habis terbakar, tubuh spiritual yang duduk bermeditasi, muridku salah mengira itu aku, menelanku dengan satu gigitan. Di masa lalu, hati Swan Saint menjadi dingin. Itu adalah muridnya, tetapi sebenarnya memanfaatkan usianya untuk menyakitinya. Untungnya, dia sudah waspada sebelumnya, tubuh spiritualnya mati menggantikannya. Ketika kejadian masa lalu disebutkan, dia menghela napas, merasakan kesedihan yang luar biasa. Inilah tepatnya mengapa itu merangsangnya. Awalnya, aku seharusnya mati, tetapi pada akhirnya, aku masih memiliki semacam keyakinan, menahan gelombang kemarahan, dan dengan demikian berhasil melewatinya. Dia tidak hanya bertahan, kultivasinya bahkan membuat beberapa terobosan dari waktu ke waktu, terbebas dari keadaan sekarat. Pada kenyataannya, ketika 8 wilayah menghadapi malapetaka besar, muridku tidak mati dalam kekacauan. Pada akhirnya, akulah yang mengakhiri hidupnya. Swan Saint berkata dengan jujur. Itu karena dia mengetahui bahwa burung pipit penelan surga telah melahap makhluk yang tak terhitung jumlahnya pada tahun-tahun itu, menciptakan pembantaian tanpa akhir, penuh darah, sangat kejam. Sebelumnya, nyala api kehidupan Swan Saint akan padam, tidak berdaya untuk membersihkan dosa muridnya sendiri. Namun, setelah dia pulih, mencapai puncak kultivasi alam api ilahi, membunuh burung pipit penelan surga tentu saja merupakan tugas yang mudah. Muridku itu sangat licik. Selama kekacauan besar di 8 wilayah, dia sama sekali tidak terluka, menghindari semua jenis bahaya. Kemunculanku yang tiba-tiba itulah yang mengakibatkan kematiannya. Kalau tidak, burung pipit penelan surga mungkin masih hidup sampai hari ini. Sayang sekali, aku ingin sekali memakan burung pipit penelan surga untuk santapan lezat. Si Hao mendesah. Tidak dapat melemparkan burung ini ke dalam panci membuatnya merasa sedikit menyesal. Orang macam apa ini? Orang suci angsa tertawa hampa.
Apakah kau tahu mengapa aku datang? Tanya Si Hao. Ya, aku sudah merasakannya beberapa saat yang lalu. Dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa orang yang terus-menerus berkeliaran di wilayah danau ini, menyelidiki, jadi aku tahu bahwa kau akan datang. Kata orang suci angsa. Kemudian, dia menunjuk ke meja batu, berkata, itu adalah harta karun gunung. Awalnya itu milik Zuyan, sekarang, itu akan dikembalikan ke pemilik yang sah. Zuyan tidak bisa menahan diri lagi, pada titik ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu langsung berjalan mendekat, melompat ke atas meja batu, meraihnya, memutarnya di tangannya. Aku tidak punya banyak kehidupan yang tersisa dalam diriku. Hal ini luas dan mendalam, aku hanya mampu memahami beberapa bagian yang dangkal, itu benar-benar memalukan, namun hanya sedikit ini hampir membuatku memurnikan diriku sampai mati. Swan Saint mendesah. Dia tidak mau, merasa putus asa, serta banyak penyesalan dan ketidakberdayaan. Si Hao tidak menyangka hal-hal akan semulus ini, hanya langsung mendapatkannya. Itu membuatnya merasa sedikit tersentuh. Dia teringat masa lalu, saat dia masih muda, harta karun gunung itu sudah muncul. Sekarang, 20 tahun berlalu begitu saja tanpa ada berita tentangnya. Namun hari ini, dia benar-benar mendapatkannya. Ada sesuatu yang aneh, pasti sesuatu yang aneh. Zuyan memeriksanya, dengan hati-hati merasakannya, menjadi tergerak dan takut. Si Hao menerimanya, membelai potongan tulang putih bersih ini. Bahkan sebelum dia benar-benar mempelajarinya, dia sudah tahu bahwa ini adalah harta karun tertinggi yang tangguh. Setelah bertahun-tahun berlalu, harta karun gunung itu akhirnya ada di tangannya. Selama periode ini, perasaannya menjadi rumit. Penuh dengan pasang surut, terlalu banyak hal yang terjadi. Saat itu, ada tragedi desa-desa di hutan belantara yang musnah, serta kekacauan di alam bawah, dan kekacauan di dalam kota kekaisaran. Si Hao sudah pergi, menuju ke alam yang lebih tinggi, terlebih lagi berangkat ke perbatasan Desolate, melawan pihak lain dalam pertempuran berdarah, tetapi sekarang, dia kembali lagi, menemukan harta karun gunung yang diperebutkan oleh orang-orang kuat ketika dia masih muda. Itu tampaknya bukan benda tulang, melainkan memiliki kehalusan giok yang hangat, kokoh dan tidak mudah patah. Dia menerapkan sedikit kekuatan padanya, pada akhirnya menemukan bahwa harta karun gunung itu sama sekali tidak terpengaruh, tidak menunjukkan sedikit pun efek. Si Hao telah lama menduga bahwa tulangnya istimewa. Sekarang, dia semakin menegaskan bahwa itu pasti tidak biasa. Dalam sekejap, tulang lain muncul di tangannya, tepatnya diagram 10.000 roh. Warnanya juga putih bersih seperti batu giok, tanpa cacat. Kualitas keduanya terlalu mirip. Saat kedua tulang itu bersentuhan, suaranya seperti logam yang saling beradu, mengeluarkan suara yang jelas. Si Hao memeriksanya dengan saksama berulang kali, merasa bahwa keduanya benar-benar terlalu mirip. Dia menyingkirkan diagram 10.000 roh, lalu setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya. Pada akhirnya, itu tetap tidak pecah. Dengan kekuatannya yang besar saat ini, dia tetap tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Ini sangat mirip. Dia menduga bahwa potongan tulang ini mungkin terbuat dari bahan yang sama dengan diagram 10.000 roh. Jika kecurigaannya benar, maka tulang ini sendiri sangat berharga, dapat disempurnakan menjadi harta karun tertinggi. Jika bukan karena tulang ini sedikit lebih redup, memiliki beberapa perbedaan dari diagram 10.000 roh, Si Hao akan mengatakan bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama dengan sangat percaya diri. Ini sedikit kurang. Si Hao membelai tulang ini. Dia membalikannya, lalu menunjukkan teknik yang berharga. 6 teknik berharga yang berbeda digunakan padanya. Itu segera melepaskan kecemerlangan besar, menjadi menyilaukan, mengalir dengan cahaya yang cemerlang. Zuyan terkejut. Itu adalah orang yang mudah bersemangat. Ketika bermain-main dengannya tadi, itu bahkan tidak menemukan kelainan apapun, namun sekarang, di tangan Si Hao, itu menunjukkan jenis perubahan ini. Aku hanya mencoba beberapa hal. Aku melihat bahwa itu memiliki 6 sisi, jadi aku mengaktifkan beberapa teknik berharga. Kata Si Hao. Pada kenyataannya, dia merasakan bahwa beberapa metode hebat di dalam dirinya beresonansi dengannya, yang disebut reaksi alami.
Potongan tulang putih bersih bersisi 6 itu mengeluarkan suara yang jelas, lalu terbuka, satu sisinya sebenarnya adalah penutup. Potongan tulang itu terlepas dari potongan tulang itu, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Swan Sen mendesah, berkata, bagaimanapun juga, harta karun ini memiliki karma denganmu. Orang tua ini hanya bisa membukanya setelah mempelajarinya dalam waktu yang sangat lama, tetapi kalian semua segera mengetahui rahasia kotak berharga ini. Cahaya warna-warni berkelap-kelip di dalamnya. Apakah kotak berharga ini adalah tempat penyimpanan spasial milik suatu raksasa? Kotak itu tampak kecil, tetapi bagian dalamnya memberi seseorang perasaan yang sangat luas, seolah-olah itu adalah langit malam yang berkilauan dengan bintang-bintang. Di dalamnya ada beberapa kulit binatang, sangat kuno, dengan noda darah kering yang berbintik-bintik, tidak diketahui sudah berapa tahun mereka ada. Pada saat ini, perasaan tertentu di dalam tubuh Siha menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa tenang, menjadi sedikit gelisah. Dia dengan cepat mengeluarkan kulit binatang ini. Bagaimanapun juga, ini adalah apa adanya. Sihao sangat terguncang saat memegangnya, mempelajarinya satu demi satu. Pada akhirnya, dia mendesah, merasa sangat puas. Setelah mencarinya kemana-mana, ternyata sudah sangat dekat. Dulu, dia terus mencari dengan getir, tetapi tidak menemukan apapun. Namun sekarang, itu muncul di sini. Ini adalah warisan dari aula tertinggi. Sementara itu, di dalamnya, seni surgawi kuno yang tak tertandingi milik sekte itu, 6 reinkarnasi Dao, tercatat dengan jelas. Ini adalah kitab suci kuno. Selain 6 reinkarnasi Dao, ada juga beberapa metode lain, beberapa teknik yang sangat berharga juga, misalnya, klan Hou, klan Burung Luan, klan Bifang. Di antara ini, tentu saja seni surgawi 6 reinkarnasi Dao yang paling berharga. Akhirnya aku menemukan seni surgawi yang asli. Sihao sebelumnya telah memperoleh jenis kitab suci ini dari tambang kuno asal, tetapi itu hanya 6 tanda tangan, bukan teknik sejati yang lengkap. Sekarang, dia memperoleh separuhnya. Namun, 6 tanda tangan itu luas dan mendalam, sudah menghasilkan banyak misteri yang mendalam, kedalaman yang tidak mungkin dijelaskan, mewakili sebagian kecil dari warisan ini. Itulah sebabnya Sihao mampu menunjukkan kekuatan tanpa akhir saat menggunakannya. Namun, apa yang tidak lengkap akan selalu tidak lengkap pada akhirnya. Sekarang, semuanya menjadi utuh. Di masa lalu, dia telah menggunakan 6 reinkarnasi Dao yang rusak untuk menghadapi seni surgawi kuno lainnya. Sekarang, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Jika dia menghadapi musuh-musuh dari masa lalu itu lagi, saat menampilkan teknik ini, dia pasti akan mengalahkan mereka, membunuh para dewa dan Buddha. Siapapun yang berani menentangnya, mereka semua akan ditekan dan dibunuh. Sihao berdiri di gua kuno, terus-menerus membentuk jejak. 6 jenis tanda tangan ditampilkan, menjadi semakin cepat. Seluruh keberadaannya seperti inkarnasi dari Dao Agung. 6 lubang hitam muncul, melahap segalanya. Pada akhirnya, hujan pecahan waktu berhamburan keluar, membalikkan dunia. Kemudian, siklus kehidupan muncul, 100 keadaan manusia berubah, ini adalah reinkarnasi dunia yang hebat. Setelah itu, lautan bintang alam semesta pecah, kekacauan purba muncul. Cahaya awal yang absolut berkedip-kedip, semua kehidupan bangkit kembali, merekonstruksi dunia, memasuki era penciptaan lagi. Pada akhirnya, semua jenis pemandangan muncul, yang lebih besar adalah pemandangan kosmos, yang lebih kecil seperti semut. Semuanya bereinkarnasi, termasuk hanyutnya waktu yang tak berujung, penantian kehidupan baru, serta transformasi materialistis, dari naga menjadi tanah, dan kemudian diserap oleh tanaman, menjadi pohon dewa dan lainnya. Semua jenis pemandangan aneh dan ganjil terus muncul. Inilah tepatnya 6 reinkarnasi Dao, semua hal bergantian, termasuk di dalamnya. Pada akhirnya, ekspresi Siha menjadi serius, semua jejak magis kembali. Dengan suara Hong, dia menyerang. Tingkat teknik yang dimilikinya saat menggunakan teknik ini sekarang sudah benar-benar berbeda. Ini adalah metode untuk mendukung teknik yang berharga, menyelaraskan banyak jenis teknik yang berharga, melapisinya, membentuk kekuatan bertarung yang bahkan lebih mengerikan. Jika jenis kekuatan ini dilepaskan, tidak ada yang bisa bertahan di depannya. Pada hari-hari berikutnya, Siha mempelajari teknik ini, sepenuhnya memahami 6 reinkarnasi Dao. Ini adalah metode yang hebat, yang dapat dianggap tak tertandingi. Dari dulu hingga sekarang,
kitab suci, metode hebat, dan hal-hal lain yang masih bisa bertahan hingga hari ini, yang dapat diwariskan dalam warisan yang tak tertandingi, terlalu sedikit. Sekarang, Xiao memperoleh sumber dukungan yang tak tertandingi. Lupakan yang lainnya, hanya dengan memiliki metode ini, dia sudah bisa menyapu banyak lawan. Bahkan jika warisan immortal domain kuno, semuanya kuat, Xiao masih memiliki keyakinan sekarang karena dia memiliki teknik ini. Meskipun Swansea pernah mendengar reputasi Xiao sebelumnya, mengetahui bahwa dia menakjubkan, sekarang setelah dia benar-benar bertemu dengannya, dia mengerti seperti apa seseorang yang terlahir untuk berkultivasi. Metode hebat yang rumit, yang sulit dipahami, sebelum batu kecil, hanya memerlukan beberapa hari kerja. Hidupku seperti matahari terbenam. Mampu menjadi saksi jalan kebanggaan surga satu generasi sudah dapat dianggap sebagai berkah dari 3 kehidupan. Kata Swansea. Alasan mengapa aku bisa memahami teknik ini adalah karena saat ini aku berada di alam pelepasan diri, akumulasiku cukup dalam. Jadi, sekarang ketika aku mempelajari metode-metode hebat, di mana air mengalir, sebuah kanal terbentuk. Xiao menunjukkan kerendahan hati yang langka. Jangan katakan apa-apa lagi. Zuyan merasa kesal. Orang suci angsa juga tercengang, karena berapa usia batu kecil itu? Dia jauh lebih muda dari dirinya sendiri, tetapi dia berbicara tentang akumulasi yang cukup dalam. Apakah ini kerendahan hati, atau apakah ini narsisme? Xiao menurunkan teks 6 reinkarnasi Dao, mengukirnya dalam-dalam di benaknya, terlebih lagi memahaminya ke tingkat yang lebih dalam. Dari sini dan seterusnya, yang perlu dia lakukan adalah mengujinya, diasah oleh latihan dari waktu ke waktu. Semua kemampuan ilahi dan metode rahasia, bahkan ketika diteliti secara ekstrim, perlu menjalani baptisan darah dan api. Emas sejati perlu dimurnikan melalui api. Dia mempelajari kulit binatang lainnya. Ini semua adalah teknik berharga yang dikumpulkan oleh aula tertinggi, termasuk klan Hou dan klan Luan, semuanya adalah teknik berharga yang tangguh. Namun, Xiao, yang memperoleh teknik berharga Kaisar Petir, Kunpeng, Dewa Willow, dan Phoenix sejati, tidak lagi tergerak. Dia telah memeriksa teknik rahasia yang paling kuat, jadi apakah dia benar-benar merasa bersemangat terhadap ini? Setelah membalik-balik kulit binatang terakhir, Xiao tergerak. Yang ini terlalu rusak, merekam teknik Xuanni. Simbol-simbolnya terlalu kabur, sudah sulit dibaca. Dia merasa ada yang salah. Teknik Xuanni tidak lemah, tetapi itu pasti tidak seharusnya ditinggalkan di halaman terakhir, itu malah sebanding dengan kemampuan ilahi lainnya. Itu bukan teknik berharga yang dapat dianggap sebagai rahasia terbesar. Xiao melepaskan indera ilahinya, mempelajarinya dengan cermat. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis, indera ilahinya dengan cepat berbalik, seluruh tubuhnya terbang keluar. Pada saat yang sama, dia juga membawa Zuyan dan Swansea bersamanya, melindungi mereka. Energi pedang perak terjalin, meledakkan gua kuno menjadi berkeping-keping, meratakan gunung-gunung, menembus kehampaan, menebas bintang-bintang di luar angkasa. Lupakan tentang Swansea dan Zuyan yang merasa ngeri, bahkan Xiao pun terkejut. Energi pedang ini terlalu ganas, tak terhentikan, memotong semua hal yang nyata. Di lokasi aslinya, kulit binatang yang merekam teknik Xuanni berubah menjadi abu, meninggalkan halaman logam perak. Ada pola di atasnya, simbol misterius terekam di sana. Itu melepaskan energi pedang yang tak tertandingi. Itu hanya lembaran logam, namun dapat melepaskan jenis energi pedang ini, itu benar-benar mengejutkan. Itu semua karena merekam jenis seni pedang sehingga ada pemandangan seperti ini. Seni pedang yang tak tertandingi. Zuyan bersemangat, melompat mendekat. Xiao berkata pada dirinya sendiri. Aku baru tahu ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin aula tertinggi tidak memiliki teknik rahasia tersembunyi yang hebat,